Baik, ketemu lagi dengan saya di modul ketiga terkait dengan bagaimana sih kemudian menentukan prioritas kriteria atau pembobotan kriteria tadi, gitu ya. Data sudah kita kumpulkan, kita sudah mendapatkan matriks perbandingan berpasangan dari sekian informasi yang kita olah dengan penyebaran kuesioner dan kemudian mendapatkan informasi dari narasumber. Nah, sampailah kita pada bagaimana sih menentukan bobot gitu ya atau prioritas. Nah, nilai-nilai perbandingan relatif yang tadi kita olah, kemudian kita mendapatkan resiprokalnya gitu, akan kita berikan perhitungan gitu ya, sesuai dengan informasi yang kita terima. Data tersebut bisa bersumber dari data kualitatif maupun dari data kuantitatif. Nah, seperti contoh ya, misalkan data kualitatif adalah data tadi tentang misalkan informasi terkait penentuan bagaimana kualitas sebuah mobil gitu. Kualitas sebuah mobil bisa dilihat dari modelnya. Menurut si ahli A gitu ya, model ini lebih bagus bobotnya dibandingkan model yang lainnya. Tapi mungkin menurut si narasumber yang X, tapi dia bisa bilang model A tentunya lebih bagus misalkan daripada model yang Z, misalkan seperti itu. Ini kan informasi kualitatif yang perlu kita kuantitatifkan. Nah, sementara itu contoh dari informasi atau kriteria kuantitatif yang mungkin bisa kita jadikan bobot itu adalah tadi misalkan konsumsi dari bahan bakar dari mobil. Jadi misalkan dikasih 1 liter premium, kemudian berapa kilometer yang bisa ditempuh oleh masing-masing mobil, ini yang kemudian akan menjadi judgement kita bahwa yang bisa menempuh kilometer lebih banyak berarti dia punya bobot yang lebih tinggi dibandingkan yang menempuh kilometer yang lebih sedikit. Nah, dua informasi kualitatif dan kuantitatif ini akan digabungkan menjadi satu untuk menentukan prioritas peringkat dari pilihan yang mau kita tentukan. Nah, ini sedikit mengulang, mereview aja matriks perbandingan berpasangan, yaitu yang merah di diagonal utamanya itu nanti skornya 1 semua. Kemudian dari kuesioner yang akan kita isi itu adalah yang sel-sel warna abu-abu. Nah, yang sel-sel warna putih itu nanti yang akan menjadi resiprokalnya dari sel-sel yang warna abu-abu tadi. Nah, matriks yang kita akan isi menjadi seperti ini. Jadi misalkan yang sel warna merah tadi kita isi 1 semua karena memang dia dibandingkan dengan dirinya sendiri. Sementara yang di atas diagonal utama itu akan berisi informasi yang dari kuesioner. Misalkan ada yang 1/5, ada yang 2, ada yang 5, dan seterusnya. Nah, yang di bawah diagonal utama kemudian kan harus kita lengkapi, yaitu yang merupakan resiprokal dari yang di atas diagonal utama. Jadi ini contoh yang sederhana gitu ya. Yang 1/5, yang 1 kriteria 1 dibandingkan dengan kriteria 2, skornya di sini kan adalah 1/5. Nah, bagaimana kalau kriteria 2 dibandingkan dengan kriteria 1? Oh, resiprokalnya yaitu 5. Ya kan? 1 dibagi dengan 1/5 kan ketemunya 5. Jadi resiprokalnya di situ. Nah, ini kita harus lengkapi dulu. Kalau sudah, maka kita akan mendapatkan angka yang berupa desimal. Jadi semua angka, semua data yang kita sudah kumpulkan tadi di matriks perbandingan berpasangan, kita desimalkan, kemudian kita akan total jumlah per kolom. Jadi kriteria 1 akan dijumlahkan ke bawah, kriteria kedua akan dijumlahkan ke bawah, kriteria 3 juga akan dijumlahkan ke bawah. Jadi kita akan menambahkan setiap barisnya di dalam 1 kolom. Nah, setelah itu kita akan normalisasi ya. Normalisasi ini kita akan membagi dengan jumlah totalnya di masing-masing sel tadi. Jadi 0,15 ini diperoleh dari berapa kriteria 1 di sel itu dibagi dengan total jumlah kolomnya tadi berapa. Ketemulah 0,15. Berapa skor dari kriteria 2 dibandingkan dengan kriteria 1, misalkan ketemu 0,77, ini adalah dari hasil pembagiannya dia dengan total dari jumlah baris yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Ini yang kita sebut sebagai matriks normalisasi ya. Kita normalisasi karena kita membaginya dengan total jumlah baris. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan perhitungan mengenai bobot prioritas. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menghitung rata-rata baris.
Jadi misalkan kita mendapatkan kriteria 1 ada 0,15, ada 0,14, 0,25, ini kita hitung rata-ratanya. Dia dijumlah dibagi dengan 3. Ketemulah prioritas kolom prioritas di sini adalah 0,18. Untuk kriteria kedua 0,77 ditambah 0,71 ditambah 0,63 nanti dibagi dengan 3 ketemu 0,7. Hal yang sama untuk yang kriteria ketiga 0,08 ditambah 0,14 0,13 dibagi dengan 3 ketemu 0,11. Jadi kita dapat yang namanya prioritas dari masing-masing kriteria. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan tentang konsistensinya terlebih dahulu. Jadi konsistensi di sini maksudnya adalah kenapa perlu dilakukan? Karena persepsi dari responden itu kan berbeda-beda, ya, narasumber kita kan berbeda-beda. Jadi kita perlu mengecek apakah yang diisikan itu konsisten atau tidak. Misalkan kita bisa ambil contoh nih di sini. Seorang memilih jeruk 2 kali lebih banyak dibandingkan jambu, ya kan? Kemudian dia memilih jambu 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan durian. Nah, secara matematika kita bisa mengatakan bahwa seseorang itu memilih jeruk 4 kali lebih banyak dibandingkan durian, kan gitu. Ini secara logiknya. Nah, ini bisa dites konsistensinya itu dari jawaban si narasumber itu konsisten atau tidak gitu ya. Jangan sampai misalkan ya, kalau kita contoh kesebelasan tadi ya, Indonesia dibandingkan Brazil itu adalah mutlak lebih kuat Brazil. Indonesia dibandingkan dengan katakan Jepang atau Belanda tadi kita bilang lebih mutlak Indonesia. Nah, ini kan kadang nggak konsisten ya kalau seperti itu. Nah, kita bisa ngecek di sini kelebihan atau keunggulan AHP itu bisa melakukan pengecekan konsistensi dari matriks perbandingan berpasangan tersebut. Nah, penilaian skala perbandingan AHP yang diturunkan dari preferensi si individu, karena kan narasumbernya kan individu, judgement dari expert, judgement dari para ahli tadi, sehingga sangatlah tidak mungkin bebas dari inkonsistensi. Karena kan biasanya meskipun dia itu ahli di bidang itu, tapi kadang bisa aja terselip subjektivitas di situ, gitu ya, di dalam pembobotan prioritas. Sehingga pertanyaan dasar yang mungkin kita perlu gali adalah seberapa besar sih tingkat inkonsistensi yang bisa kita terima. Jadi toleransinya itu berapa? Nah, berdasarkan kondisi tersebut, maka AHP itu melakukan pengecekan konsistensi dengan menghitung konsistensi ratio atau yang biasa disingkat dengan CR. Nah, konsistensi ratio ini akan dibandingkan dengan konsistensi indeks dan random index. Tom Saati tahun 2012 sebenarnya sudah melakukan perhitungan menggunakan matriks yang berbeda-beda dan dia dapat membuat atau menyusun tabel yang kita sebut dengan random index. Jadi tergantung dengan N-nya itu berapa, kemudian random index-nya berapa, itu dia sudah menentukan yang ada di sini ada mulai dari N1 sampai dengan 10, kemudian random index-nya itu juga ada skor-skornya yang perlu kita jadikan referensi atau acuan. Nah, dalam analisis AHP kita mendefinisikan konsistensi ratio itu sebagai perhitungan dari konsistensi indeks dibagi dengan random index. Dan berdasarkan dari studinya Tom Saati, konsistensi ratio yang sama dengan 0,1 atau lebih kecil dari 0,1 itu menunjukkan bahwa tingkat konsistensi ratio itu bisa diterima. Artinya analisis AHP bisa dilanjutkan dan bisa mensupport pengambil keputusan untuk menggunakan dasar justifikasi tersebut mengambil keputusan. Asalkan dia lebih kecil dari 0,1. Nah, jika konsistensi rasio lebih besar dari 0,1 bagaimana? Kalau misalkan CR-nya lebih besar dari 0,1, maka harus dilakukan revisi dari pengambilan data persepsi itu. Oh, berarti ngambil lagi data dengan kuesioner yang baru. Iya, jadi memang ini kita perlu hati-hati gitu ya dalam pengambilan data, karena kalau misalkan pengecekan dari konsistensi ratio itu lebih besar dari 0,1, artinya jawaban dari responden itu tidak konsisten. Seperti yang tadi saya sampaikan tentang kesebelasan bola gitu ya. Indonesia bandingkan Brazil mutlak lebih kuat, kemudian misalkan Brazil bandingkan Belanda itu jauh lebih kuat gitu ya. Tetapi ketika Indonesia bandingkan Belanda, kenapa kok Indonesia yang lebih kuat? Itu kan jadi tidak konsisten. Sehingga kita memang perlu ngecek, perlu melakukan klarifikasi dengan konsistensi ratio ini. Nah, bagaimana tahapan penghitungan konsistensi ratio? Dia bisa dilakukan dengan cara manual. Nah,
kita bisa mulai dari matriks perbandingan berpasangan yang sudah dalam bentuk desimal, yang kemudian ditambah ke arah samping ya, kita mendapatkan prioritas. Jadi di sini ada prioritas kolom yang kita hitung dari perhitungan rata-rata tadi, yaitu 0,18, 0,7, dan 0,11. Nah, kemudian kita menggunakan nilai prioritas tadi untuk pembobot atau pengali dari setiap sel dalam masing-masing kolom. Jadi nanti pembobot 0,18, 0,7, 0,11 yang tadi ada di dalam kolom prioritas ini akan dikalikan kepada masing-masing sel yang ada di dalam matriks ini. Nah, kita mendapatkan matriks yang merupakan hasil pengalian di dalam sel dengan kriteria atau pembobot kriteria tadi, yaitu misalkan 0,18 dikalikan 1, 0,18 dikalikan 5, 0,18 dikalikan 0,05, ketemunya berapa, yang bisa kita perhatikan di dalam matriks ini. Nah, kemudian kita jumlah gitu ya, yang kita sebut sebagai weighted sum. Jadi 0,18 kemudian ke samping dijumlahkan sampai dengan 0,23 akan ketemu 0,55. Begitu juga untuk kriteria kedua dan kriteria ketiga. Nah, setelah itu kita akan membagi hasil weighted sum tadi yang ada di sisi sebelah kanan kolom tadi, kita akan pakai untuk menghitung lambda max. Jadi lambda max ini diperoleh dari weighted sum, yaitu 0,15, 2,19, 0,35 dibagi dengan prioritas yang kita hitung dari rata-rata penjumlahan dari sel di dalam matriks perbandingan berpasangan yang di awal tadi. Nah, ketemulah pembagian yang dihasilkan dari weighted sum dibagi dengan prioritas, yaitu nilainya 3,03, 3,11, 3,02. Ini akan dijumlah 9,16 jumlahnya gitu ya. Ini adalah lambda max. Nah, 9,16 ini akan dirata-rata dibagi 3 ketemu 3,05. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung konsistensi indeksnya? Konsistensi indeksnya itu akan diperoleh dengan cara lambda max dikurangi dengan n-nya dibagi dengan n-1. Jadi kita tadi sudah menghitung lambda max-nya adalah 3,05 ya. Kemudian dikurangkan dengan n. N-nya itu adalah 3. Jadi ada kriteria 1, kriteria 2 dan kriteria 3. Jadi kurangkan 3. Kemudian dibagi dengan 3 min 1. Akan ketemu 0,05 dibagi dengan 2, yaitu 0,025. Nah, kemudian kita akan menghitung namanya konsistensi ratio. Konsistensi ratio dihitung dari konsistensi indeks dibagi dengan random index tadi. Jadi kita akan mendapatkan perhitungan sebesar 0,04. Jadi kalau kita perhatikan dari rujukan referensinya di Tom Saati tahun 2012 tadi, bahwa konsistensi ratio itu menunjukkan 0,04, artinya masih berada di bawah 0,1. Ya, sebagai critical value-nya gitu. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa inkonsistensi persepsi yang diberikan oleh narasumber atau responden pada saat mengisi kuesioner itu masih bisa diterima. Artinya kita masih bisa menggunakan hasil perhitungan dari kuesioner yang diberikan oleh responden tadi untuk pengambilan sebuah keputusan pemeringkat atau prioritas gitu. Kira-kira itu untuk contoh dari bagaimana menghitung konsistensi ratio untuk bisa meyakinkan ya bahwa hasil dari respon dari responden atau para ahli yang menjadi narasumber kita itu adalah bagus gitu ya. Selanjutnya nanti kita akan lihat bagaimana contoh aplikasi dari penggunaan AHP di dalam kasus pemilihan presiden. Untuk modul ketiga saya kira saya akan berhenti di sini, kemudian kita akan lanjutkan di modul keempat untuk penerapan AHP. Terima kasih.